Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa khairul zadi wa libas. Wa amarna an natajawwada biha liyawmil inas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin balaghatil hayatu fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون واعلموا أن التقوى هي مدار كل سعادة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimahullah, di atas mimbar yang mulia ini apa berwasiat khususnya untuk diri al-fakir. Dan sidang Jumat siang kali ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh bermujahadah dalam memenuhi apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi dilarang. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat menjalankan dan sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah dalam kitab Bidayatul Hidayah Muhammad al-Ghazali itu mengatakan bahwa Khalid bin Ma'dan berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, ceritakan salah satu hadis yang kamu dengar dari baginda Rasulullah yang kau menghafalnya dan setiap hari kau mengingatnya saking dalamnya makna hadis tersebut. Kemudian Mu'adz menjawab, baiklah, akan aku ceritakan. Tetapi sesaat kemudian Mu'adz menangis begitu hebat sampai-sampai Khalid bin Ma'dan ini menyangka bahwa Mu'adz tidak akan melanjutkan pembicaraan. Tetapi kemudian Mu'adz berkata, sungguh rindunya hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'adz melanjutkan, suatu saat aku menghadap baginda Rasulullah SAW. Beliau memegang seekor unta dan menyuruhku naik di belakang. Maka berangkatlah kami dengan unta tersebut. Kemudian beliau mengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, puji syukur kehadirat Allah yang maha berkehendak kepada makhluknya menurut kehendaknya. Kemudian baginda Rasulullah SAW berkata, sekarang mengisahkan cerita kepadamu. Apabila engkau hafalkan akan berguna bagimu, tapi kalau engkau sepelekan, engkau tidak akan mempunyai hujah kelak menghadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Mu'adz, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dan pada setiap langit ada 1 malaikat yang
menjaga itu, dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh mereka sesuai dengan kadar dan keagungan pintunya. Maka kata malaikat hafal, malaikat mencatat amal-amal manusia, naik ke langit pertama dengan membawa manusia yang cahayanya bersinar-sinar bagaikan cahaya matahari. Ia menganggap amal itu banyak, memuji amal orang itu, tetapi sampai di pintu langit pertama berkata malaikat penjaga pintu langit pertama kepada malaikat Allah, idribu bihadzal amal wajib, tampakkan amal ini kepada pemiliknya. Karena pemilik amal ini adalah orang yang suka menggibah. Aku memerintahkan untuk tidak menerima masukan mengumpat orang lain. Jangan sampai amal yang telah itu untuk mencapai neraka. Ada lagi malaikat hafazah naik ke langit kedua dengan membawa amal seseorang lainnya yang cahayanya berkilau. Ia juga menyalakan begitu banyak amal tersebut. Namun malaikat kedua mengatakan, idribu bihadzal amal wajib, tampakkan amal ini ke wajah pemiliknya, sebab dengan amal itu dia mengharapkan dunia. Allah memerintahkan amal ini seperti jangan sampai dia. Kemudian ada malaikat Allah naik ke langit ketiga, membawa amal hamba Allah yang sangat memuaskan, dipenuhi dengan amal sedekah, puasa, dan bermacam-macam kebaikan yang para malaikat pertama demikian banyak dan terpuji. Namun satu-satu langit ketiga berkata malaikat penjaga langit ketiga, tampakkan amal ini ke wajah pemiliknya. Aku malaikat penjaga orang yang sombong. Allah memerintahkan untuk tidak menerima orang yang sombong masuk. Jangan sampai amal ini melewati untuk mencapai langit berikutnya. Ada lagi malaikat Allah naik dari tempat membawa seseorang yang bersinar bagaikan bintang yang besar. Suaranya bergemuruh penuh dengan tasbih, puasa, sholat, haji, umrah. Tetapi ketika sampai di langit keempat, mereka menjaga pikiran keempat berkata, berhentilah, jangan dilanjutkan, tampakkan amal yang wajib pemiliknya. Aku ini menjaga orang-orang yang suka ujub, orang-orang yang suka membanggakan diri. Aku memerintahkan untuk tidak masuk amal itu. Jangan sampai amal ini melewati. Kemudian nanti malaikat Allah naik ke langit kelima, membawa amal apa yang diarah bagaikan pengantin wanita yang akan diiringi kepada suaminya. Amal yang itu bagus, amal jihad, ibadah haji, ibadah umrah, cahaya amal kebaikan matahari. Namun itu sampai di langit kelima berkata malaikat penjaga pintu langit kelima, idribu bihadzal amal wajib, tampakkan amal ini kepada pemiliknya. Karena pemilik amal ini adalah orang yang suka kasih kepada orang lain. Kemudian ada malaikat Allah naik ke langit kelima dengan membawa amal lain berupa wudhu yang bagus, sholat yang banyak, puasa, haji, umrah. Tapi saat sampai langit keenam, malaikat penjaga pintu langit kelima mengatakan, idribu bihadzal amal wajib, tampakkan amal ini kepada pemiliknya. Karena pemilik amal ini tidak pernah mengasihi orang lain. Apabila ada orang yang lain yang mendapat musibah, dia merasa senang. Aku diperintahkan agar amal seperti ini tidak melewati. Kemudian ada malaikat Allah naik ke langit ketujuh dengan membawa seorang hamba berupa bermacam-macam sedekah, puasa, sholat, jihad, warahan. Suaranya pun bergemuruh bagaikan bulan lebah, cahayanya bagaikan matahari. Namun tatkala sampai di langit ketujuh, malaikat penjaga langit ketujuh mengatakan, pukulkan amal yang wajib pemiliknya. Aku ini penjaga ria. Dia beramal karena ingin terkenal, ingin dipuji. Dia menginginkan selain Allah, sesungguhnya orang ini ingin dikenal dalam kumpulan-kumpulan, selalu ingin terlihat terbunuh di dalam majelis-majelis. Wa asiru qawlakum al-biharbi innahu alimun bidati sudur. Allah mengatakan, rahasiakanlah perkataan atau lahirkan silahkan. Kau rahasiakan perkataanmu atau kau jahatkan,
secara isi hati dari manusia. Kemudian ada lagi malaikat hafal dan membawa amal seorang hamba, amal sholat, amal zakat, puasa, haji, umrah, akhlak. Tidak berbicara berpikir pada amalan yang dikirim dengan para malaikat kemudian ketujuh bahkan sampai menerobos memasuki hijab-hijab dan sampailah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, para malaikat berdiri di hadapan. Kalian adalah malaikat apa? Malaikat tercatat amal-amal hamba, sedangkan aku yang mengintip hati. Amal ini tidak dikarenakan untuk hati yang dimaksud dengan pemilik amal ini karena amal ini tidak diasal dari aku lebih mengetahui dari kalian apa yang maksud umpamanya dari amal ini adalah dia karena menipu orang lain dan juga menipu kalau salah amal di sana mengenal posisi maksud warna sesungguhnya menciptakan manusia dan apa-apa yang diisikan oleh hatinya dan kami kita tidak cuma setelah mengenai hadis ini kemudian menangis terpisah-pisah kemudian berkata kepada Rasulullah bagaimana bisa selamat dari apa yang engkau ceritakan. Rasulullah SAW wahai Mu'ad, ikutilah hendak dalam hal keyakinan. Kemudian Mu'ad berkata, wahai Tuhan, engkau adalah Rasul, sedangkan aku ini hanya seorang Mu'ad. Bagaimana aku dapat selamat dan terlepas dari bahaya tersebut? Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, wahai Mu'ad, seandainya dalam amalan ada kelemahan, tahanlah lisan, tahanlah lidah yang sampai menjadikan orang dan juga saudara-saudara sesama ulama. Apabila engkau hendak menjadikan orang lain, ingatlah pada dirimu sendiri. Sebagaimana engkau tahu dirimu pun penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Jangan membersihkan dirimu dengan menjadikan orang lain. Jangan mengangkat dirimu sendiri dengan mengangkat orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wahai Mu'ad, jangan ria dengan amal menghargai orang lain. Jangan termasuk orang yang mementingkan dunia dan melupakan akhirat. Lalu jangan berbisik-bisik dengan seseorang berdasarkan orang lain yang tidak diajak berbisik. Janganlah kamu kepada orang lain, nanti akan luput bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Jangan berkata kasar dalam satu majelis dengan maksud supaya orang-orang takut akan keburukan akhirat. Wala tusawiru qadda lin-nas wala tamshi fil a'raf imma la yuhibbu kulla mukhtalin. Janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan makhluk. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan mengungkit apabila berbuat kebaikan. Jangan merobek-robek pribadi orang lain dengan lisan. Telah kamu akan dirobek oleh anjing-anjing neraka. Wahai Mu'ad, perhatikanlah apa yang harus. Kemudian ya Rasulullah, siapa yang akan selamat? Siapa yang sangat menderita semacam ini? Kemudian kata Rasulullah SAW menjawab, Mu'ad, yang diceritakan tadi itu akan mudah bagi mereka. Yang mudah adalah Allah Subhanahu. Cukup untuk mendapatkan semua ini. Engkau menyayangi orang lain, mengasihi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri, dan membenci sesuatu yang terjadi kepada orang lain. Apa-apa yang engkau benci dan sesuatu itu terjadi kepada dirimu. Apabila seperti ini, engkau akan selamat
terhindar dari penderitaan. Khalid bin Ma'dan yang meriwayatkan hadis Mu'adz bin Jabal mengatakan, sahabat Mu'adz bin Jabal sering membaca hadis ini sebagaimana seringnya dia membaca Al-Quran. Dia mempelajari hadis ini sebagaimana dia mempelajari Al-Quran. Barakallahu lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalani wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yarhamu liman jahada bihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali al-adha ashabil ahya وسلم تسليما كثيرا عما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وانظروا امانتكم انه عليكم بالخير واعلموا ان الله امركم بامر بدا به بنفسه والسلام ملائكته مسبحته ولم يكن قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati, berproses untuk melatih hati sehingga amalnya yang kita lakukan semangat Allah Subhanahu wa ta'ala hilanglah sikap wujud dia sombong baik. Juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua yang hadir Jumat siang kali ini untuk membuka data seperti berhasil kita. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal mujahidin amal wa hawas wa qad'an muslim wa rasulun min al-bayyinat min as-samawati ya Allah ya Allahumma hadith Islam wal muslimin wa hadith al-aqrab wal muqtad wal musyrik. اللهم اشهد شركه اللهم ماجد جنحه اللهم اقلل دياره اللهم انصرنا نصرا واخذل من خذل المسلمين واصلي جميع ولاد المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه بلده امنه مطمئنه تجري بها حمد وصلاه ورسوله وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف لنا البلاء والوباء والشاء والمكروه والسجائر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا بإنجليزيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على شيء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته واسألوه من فضله وزدوا ولذكر الله أكبر في السماء.